Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita sudah pelajari ayat 1 sampai ayat 5 tentang ketidakpercayaan manusia terhadap hari akhirat. Mereka menganggap kehidupan akhirat adalah syai'un ajib, ya, suatu yang aneh gitu ya. Atau raj'un ba'id, ya, satu peristiwa kehidupan baru yang enggak mungkin. Alhamdulillah kita insya Allah jauh dari perasaan-perasaan ini, syai'un ajib ataupun raj'un ba'id, sehingga menyebabkan kehidupan yang fi amrim marij, ya. Kehidupan yang galau, tidak memiliki keyakinan yang kokoh terhadap kehidupan. Namun bagaimana agar ayat-ayat ini bisa juga menjadi nasihat bagi kita atau teguran bagi kita, ya, atau bahkan uh, menjadi evaluasi bagi kita, kan ayatnya semua orang kafir semua. Faqalal kafirun hadza syai'un ajib bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Dan jika kita jadikan dengan khususus sabab, ya, bahwa ayat ini khusus orang kafir, kita sebagai orang beriman nggak ada urusan dengan ayat ini, maka berarti ada kondisi taktil, ya, kondisi menafikan fungsi ayat bagi orang-orang beriman, ya. Maka agar juga kita ikut tertegur oleh ayat ini, terevaluasi ayat ini, maka harus kita pahami dengan persentase yang aslinya, ya. Orang kafir mengatakan syai'un ajib, raj'un ba'id, fi amri marij sebagai dampaknya. Mereka dalam kondisi 100% tidak beriman. Ya. Maka seharusnya kita juga 100% dalam keimanan. Ya. Jadi mereka 100% tidak iman, kita seharusnya 100% dalam keimanan. Ya. Namun ketika kondisi yang seharusnya 100% dalam keimanan ini harus menampakkan asar, ya, dampak-dampak kehidupan yang sangat bagus seperti para sahabat mengimani Al-Quran, ya. Maka saat dampak-dampaknya belum maksimal, berarti keimanan kita mungkin berada dalam posisi 50%, apa 60 dan seterusnya. Ya.
Sehingga akibat tidak 100%, tidak mustahil begitu banyak ayat-ayat yang kita baca namun belum terlihat nyata dalam diri kita. Ya. Sebutlah Allah menyebut seharusnya orang-orang beriman itu menjadi hamba yang mukhlasin. Ya. Hamba yang dalam keimanan yang menyatu dalam dirinya. Seakan-akan diciptakan oleh Allah memang untuk menjadi orang yang beriman dengan segala nilai-nilai kebaikan yang ada. Ya. Namun ketika sifat mukhlasin, ya misalnya di surat Yusuf, ya kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Maka saat diri ini belum bisa menjadi mukhlasin, berarti kita masih harus masih harus menjadikan ayat ini juga tazkirah bagi kita, evaluasi bagi kita agar menuju atau berproses kepada 100%. Ya. Walaupun pada akhirnya Allah memaklumi jika akhirnya tidak 100% juga. Yang diinginkan oleh Allah adalah sidqun niyyah. Keinginan manusia itu, ya, keinginan yang jujur untuk menjadi orang-orang yang recommended dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihatlah diri ini dalam kegiatan-kegiatan amal solehnya. Ya. Ketika masih banyak kekurangan, berarti ya, eh, porsi ketidakimanan terhadap hari akhirat itu masih ada. Ya. Lihatlah dalam harta-harta yang kita miliki. Ya. Berapa banyak yang sudah diinfakkan, berapa banyak yang kita mengalah untuk kepentingan kita sejenak demi untuk ya infak fisabilillah, infak Filistin, ya, yang jauh lebih membutuhkan ya dari kondisi kaum muslimin pada umumnya. Ya. Lihatlah kondisi kita di waktu malam, ngapain aja waktu malam. Ya. Semua orang tidur, tapi bagaimana menjelang tidurnya, bagaimana pasca tidurnya, itu semua seharusnya menggambarkan orang-orang yang istilah surat Asy-Syura itu yuridu harthal akhirah. Ya. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Ya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya. Mereka yang menginginkan kehidupan akhirat sebagai satu ladang bagi dirinya, ya, maka Allah akan tambahkan keberkahan hidupnya. Dan siapa yang lebih fokus untuk urusan dunia, Allah berikan juga, tapi di akhirat tidak mendapat apa-apa. Ya. Itulah jika ayat 1 sampai ayat 5 ini kita gunakan untuk apa? Evaluasi bagi diri kita, ya. Memang kita tidak termasuk bal kadzabu bil haqqi, ya. Insyaallah tidak termasuk orang-orang yang tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Maka seharusnya kalau memang termasuk, kalau sebaliknya menjadi orang percaya, ya,
Maka harus tunjukkan kepercayaanmu itu dengan amal-amalmu, terutama amal-amal yang sifatnya mengingatkan orang lain agar tidak berada dalam kadzabu bil haqqi. Ya. Menyelamatkan orang-orang yang hidup dalam fi amrim marij. Ya. Maka siapa yang hidup dalam kegiatan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah termasuk orang-orang yang lawan kata kadzabu bil haqq adalah meyakini ya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebut di surat Az-Zumar ayat 33, walladzi jaa'a bis-sidqi, ya, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, ya, orang-orang yang datang membawa kebenaran, ya, salah satunya Al-Qur'an, ya, dan meyakininya, ulaika humul muttaqun, mereka lah, ya. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Ya. Mengapa perlu saya katakan seperti ini? Maka ketika bicara ayat ke-6 yang merupakan solusi-solusi dari semua yang di atas itu juga berfungsi buat kita. Ya. Maka ayat 6 sampai ayat 11, ya, itu menjelaskan bahwa salah satu solusinya adalah ma'rifatul khaliq. Ya. Kenalilah Allah sebagai khaliq lebih dalam lagi. Ya. Ma'rifatul kaun, mengetahui, lebih memahami alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ma'rifatul khaliq ataupun ma'rifatul makhluk, ya, ini merupakan uslub Qur'ani, pola Quran di dalam mengajarkan manusia untuk beriman kepada Allah, beriman kepada penjelasan-penjelasan Allah atas kehidupan akhirat, ya, penjelasan Allah tentang neraka, tentang surga, tentang kubur, tentang apa saja, ya. Maka siapa yang beriman kepada Allah dengan baik, ya, maka insya Allah, ya, dengan mudah, ya, dengan mudah menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kehidupan manusia, manusia yang sangat percaya kepada apa murabbinya, apa ustadznya, ya, apa tokoh yang diyakininya, maka apa saja yang disampaikan nggak perlu banyak penjelasan. Ya. Jadi karena ini merupakan uslub Qur'ani, maka penting kita selalu memahami demikian. Ya. Kalau ada ayat-ayat kaun, berarti ini Allah sedang menghadapi orang yang tidak percaya ataupun orang yang sudah percaya agar lebih percaya lagi, ya, supaya ayat itu tetap berfungsi buat siapa saja, ya. Kita sudah percaya bahwa pencipta langit itu Allah, ya. Tapi bagaimana dampak kepercayaan itu sendiri, ya. Ketika Allah menyebut, menasehati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yaquluna a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Maka Allah kenalkan,
a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha ya wal arda ba'da dzalika dahaha. Ketika Allah menjelaskan di hari kiamat itu ada wajah-wajah yang khasyiah ya. Di sini bukan khasyiah dalam arti khusyuk seperti yang dilakukan dalam sholat, tapi khasyiah secara bahasa adalah dzalilah, merasa hina, merasa ketakutan, merasa enggak percaya diri ya. Itulah kondisi di manusia di hari kiamat. Maka kondisi ini ketika dibawa dalam sholat, maka sholat manusia itu menjadi lebih baik. Ya. Ketika dia sholat, dia merasa hina banget di hadapan Allah. Ya. Ya. Sujud sebenarnya 3 kali tasbih udah cukup. Tapi karena ingin lebih hina lagi, 10 kali, 20 kali bertasbih. Ya. Ada wajah yang bagus, wujuhu yawma idzin na'imah. Ya. Lisa'yiha radiyah. Belum percaya juga, coba dong lihat. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilal samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Siapa yang menciptakan al-ibil? Onta. Ya. Walaupun kita sendiri enggak akrab dengan onta. Ya. Maka hakikat onta adalah kendaraan. Ya. Maka tidak mustahil baik dengan mengetahui ontaknya, ilmu tentang perontaan ya, yang banyak ditulis oleh para ahli ya. Salah satunya ontak memiliki kemampuan tidak makan berpekan-pekan ya, ya, supaya tetap menjadi alat transportasi bagi manusia. Ya, bayangin kalau ontak baru 2 hari nggak makan aja lemes. Ya, tapi tubuhnya memiliki sistem. Walaupun nggak makan sekian hari, ya tubuhnya tetap menghasilkan energi. Siapa yang menciptakan itu? Ya. Maka di ayat ini juga begitu. Ya. Jadi atas permasalahan di atas Allah katakan, afala yanzuruna, afalam yanzuru ila sama. Tidakkah manusia itu melihat langit? Ya. Yang ada di atasnya, kaifa banainaha, bagaimana Allah membangunnya, wa zayyannaha, dan menghiasinya, wa ma laha min furuj ya. Dan tidak ada di langit itu kertakan ya. Di istilahnya itu di surat Al-Anbiya saqfam mahfudha ya. Dia bagaikan satu atap yang solid, enggak ada retak-retaknya ya. Allah ciptakan bumi, wal arda madadnaha, bumi yang terbentang luas. Wa alqaina fiha rawasiya, Allah letakkan dia di dalamnya ya gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Daerah pegunungan Allah tumbuhkan di dalamnya setiap pohon-pohon yang indah untuk dilihat ya. Jenis pohon-pohon apa beraneka ragam pohon, bukan disebut zaujin itu karena ada ragamnya ya. Ada yang merambat, ada yang menjulang ke atas, ada dengan apa
Ada yang berbunga, ada yang berbuah, ada dengan batang keras, ada dengan batang lunak, ya. Ada yang tumbuh bertahun-tahun, ada yang musiman, ya, zauj, ya. Tiap pohon memiliki ya, aneka ragamnya. Bahkan satu jenis pohon memiliki aneka ragam. Ya, sebutlah misalnya eh, apa misalnya mangga ya. Ya, mangga rumanis lah, mangga inilah, mangga Indramayu lah. Padahal satu mangga rasanya bisa beda-beda. Ya, itu sebenarnya disebut zauj. Ya, jadi jangan memahami zauj itu artinya suami aja atau kalau zauja istri ya. Segala yang bervariasi namanya zauj. Ya. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Ya. Azwaj. Janganlah kamu memfokuskan matamu terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Dengan berbagai macam kondisinya. Udah fokus pada dirimu. Ya. Ya. Karena kalau ngelihat orang lain, sepertinya di dalam diri ini kayak nggak ada nikmat Allah. Ya, maka penting di balik azwaj, ya, yang ini ya, penghasilannya 1 juta, yang ini 5 juta, yang ini 10 juta. Udah jangan dipikirin orang lain, pikir diri sendiri. Ya. Yang ini rumahnya bagus, yang ini sederhana, yang ini luas. Azwajam minhum. Itu semua zahratal hayatid dunya. Hanyalah hiasan kehidupan dunia. Yang kamu pelototi itu kalau orang punya amal soleh. Ya. Apa infaknya, apa pelayanannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, itu baru itu harus dipikirin gimana saya seperti dia. Ya. Ini sekedar menjelaskan zauj. Ya. Zauj, azwaj. Ya. Variasi-variasi ya. Adab dalam neraka itu juga bervariasi ya. Allah katakan wa min syaklihi azwaj ya. Termasuk satu satu siksaan Allah itu bermacam-macam bentuknya ya. Ada yang dipukuli, ada yang diikat, ada yang dijejelin eh, nana ahli neraka macam-macam ya. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij ya. Indah ya. Maksudnya indah di sini ngelihatnya itu bahagia ya. Itu bahij ya. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib ya. Seharusnya ciptaan-ciptaan Allah ini membuat manusia itu melek. Maha kuasa Allah, maha pencipta Allah ya. Wa dzikra ya. Dan menjadi pelajaran bagi dirinya. Likulli 'abdin munib, bagi hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an orang yang kembali kepada Allah atau orang yang taat kepada Allah atau orang yang ingin dekat dengan Allah itu ada istilah taib. Ya. Ya, dari surat apa itu? Di surat At-Taubah ya. Ya. At-taibun al-abidun al-hamidun. Ya. Ada munib ya. Ya.
ataupun man anab, ada juga kata anab, orangnya munib. Ada juga awwab, ya. Ya, di ayat ini juga, di surat ini juga ada istilah awwab. Ya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Ya. Jadi memang surat Qaf ini ya, ditujukan oleh Allah untuk orang-orang yang sudah sudah selesai dalam satu bentuk keimanan, ya, keimanan standar. Ya. Keimanannya harus lebih menghasilkan keimanan yang lebih tinggi. Ya. Jadi secara istilah manusia ini dengan Al-Quran harus memiliki amaliyah yang disebut dengan at-taubah, orangnya taib, ya. Kemudian harus memiliki inabah, orangnya disebut munib, dan memiliki iman bernama aubah, orangnya disebut awwab, seperti di ayat 32 surat Qaf ini. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Ya. Jadi apa ini maksud dengan at-taubah, al-inabah, wal-aubah. Ya. Jadi at-taubah ya salah satu bentuk keimanan ketika manusia itu bersalah, dia ngaku salah. Ya. Iya saya salah ya Allah, astaghfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaik. Iya salah saya ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya. Ya, semua ungkapan-ungkapannya menunjukkan bahwa dia manusia yang bersalah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak membela kesalahannya, ya. Bukan seperti iblis. Kenapa kamu enggak mau sujud pada Adam? Saya kan lebih unggul. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, tapi orang yang taib, orang punya semangat bertaubah, nggak ada alasan. Ya memang saya ini jelek ya Allah, tolong ampuni. Memang saya ini ya belum kunjung baik ya Allah, tolong perbaiki. Ya nggak ada alasan apa-apa kecuali mengakui kesalahan. Ya, ya. Keimanan yang lain adalah al-inabah. Orangnya disebut munib. Ya. Jadi orang yang cukup mengingat bahwa nikmat Allah itu sangat banyak terhadap dirinya. Ya. Biasanya manusia itu kan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Ya. Nah, keimanan yang baik itu juga diakui, ya, atau dia yakini bahwa Allah itu sangat baik kepadanya. Pokoknya setiap kali mengingat kebaikan Allah, dia langsung ya melakukan amal ini, amal itu. Ya. Maka alangkah kuatnya ya kalau saja manusia yang ingin aktif bersama Al-Quran itu dengan pendekatan diri yang munib. Ya.
Jadi dia udah selesai dari, ya bukannya nggak penting, tapi udah selesai. Bahwa kalau saya baca Quran dapat pahala, kalau saya ada baca Al-Quran insya Allah dapat syafaat, itu udah selesai. Ya. Tapi kalau munib, ya dia baca Quran itu misalnya ini ya, misalnya baca Quran dan begitulah amal-amal salah yang lain. Munib itu hanya dia merasa, ya Allah, ya alangkah sayangnya saya punya mata terpakainya lebih banyak bukan untuk melihat mushaf, ya. Alangkah sayangnya saya punya lidah, ya, terpakainya sebagian besarnya bukan untuk berzikir, baca Quran, mengajarkan nilai-nilai Islam kepada orang lain, yang kita istilahkan dengan membina orang lain. Ya. Ingat dua bibir, ya, ya, yang seharusnya dengan dua bibir itu dia wah, menghasilkan banyak taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi karena lupa bahwa, ya, semua alat-alat ini sebetulnya Allah jadikan untuk memuliakan manusia, ya. Maka peralatan atau alat-alat dalam dirinya ini, mata, lidah, syafatain, dua bibir ini tidak banyak. Padahal ini modal yang sangat besar. Tapi modal ini tidak banyak menghasilkan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi amal soleh yang dihasilkan oleh kesadaran betapa baiknya Allah, betapa banyaknya pemberian Allah. Ya. Maka manusianya disebut munib. Ya. Betapapun kalau munib itu pelaksanaannya mungkin bisa besok, bisa pekan depan, ya. Pokoknya dia setiap ingat kenikmatan Allah langsung ingin dekat dengan Allah. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Ya. Ingat harta yang Allah berikan, ya. Seharusnya harta itu jadi infak, tapi mereka yang tidak menyadari di situ ada peran Allah. Ya, nggak semua orang punya duit 10 juta, kamu punya. Nggak semua orang punya duit 50 juta, kamu punya. Ya, maka itu jika tidak untuk ketaatan kepada Allah, Allah mengistilahkan yaqulu ahlaktu. Ya, sudah saya habiskan, bukannya anfaktu. Sudah saya habis-habiskan malal lubada, harta yang banyak hanya untuk meraih apa gengsi, apa kebahagiaan, apa kesenangan. Ya. Tapi mereka yang munib, ya, apapun yang dia terima dari Allah, ayo lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Ya. Nah, itu pengertian munib, ya. Ya. Ada al-aubah, orangnya disebut awab seperti di ayat ini. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ya. Ya hampir sama sebetulnya, tapi dia punya keunggulan, ya, suratul istijabah, ya, punya keunggulan kesegeraan, ya. Hari ini ayatnya begini, hari ini juga dilaksanakan, bukan nanti, ya. Apalagi besok, apalagi pekan depan, apalagi tahun depan, ya. Baca ayat, ya, makanya ayat-ayat tertentu harus segera di apa dilaksanakan, ya, supaya menjadi awab, ya. Dia baca misalnya surat, ya, secara umum surat ayat-ayat as-sajdah, ya,
di mana ayat sajadah dia sujud misalnya, maka itu contoh ya sebagian kecil ingin menjadi orang yang awab di hadapan Allah. Ya, ya kalau ayat sajadah sujud ya insya Allah lebih terjangkau ya. Walaupun kadang-kadang manusia nggak mau juga sujud ya. Maka yang harus lebih kelihatan aubah ya orangnya awab ketika ya misalnya akhir al-hijr misalnya ya bener nih kamu lagi stres lagi tekanan hidupnya luar biasa ya mau nggak kamu saya kasih solusi ya walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin maka merupakan iman yang jenis aubah orang yang disebut awab ya sekarang juga ya sekarang juga dia melaksanakan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin ya. Ayatnya infak ayatnya ya yang paling gampang juga ayat salawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima dia segera bersalawat ini merupakan bentuk aubah ya ya jadi aubah adalah suratul taubah wa suratul inabah ya Rasulullah mengatakan siapa yang telah terjerumus dalam sebuah dosa maka dianjurkan dia segera sholat 2 rakaat tak ampun kepada Allah. Nah, itu namanya al-aubah ya. Bukan nunggu nanti malam, bukan ya, ya. Walaupun ya, tetap melakukan ya waktu-waktu yang mustajab ya, ya sebagai penyempurna penguat. Ya. Oleh karena itu kata abdi munib di ayat ini biar seirama kan Allah lagi menciptakan Allah ingatkan tentang nikmat makhluk yang ada falam yanzuru ila sama wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya pengakuanmu terhadap ciptaan-ciptaan Allah itu menunjukkan kamu adalah abdi munib ya maka penting mengembangkan abdi munib juga di dalam ya keunggulan-keunggulan pribadi yang Allah berikan kepada hambanya. Ya. Mengingat sadar bahwa kan tidak semua manusia mungkin di sekeliling kita udah sholat. Kok kamu sudah ya, rajin sholat? Ya. Memang kamu kira itu otomatis gitu? Ya. Ya. Kamu bisa begitu karena pertolongan Allah. Maka membuat dirinya lebih taat lagi. Ya. Berarti dia punya inabah. Ingat lain lagi. Kan begitu banyak orang sekelilingmu yang belum mau menutup aurah. Kamu Masya Allah ya. Aurah betul-betul dijaga ya. Ingat itu langsung dia ya, bersyukur kepada Allah dengan tambahan-tambahan amal yang lain. Ya. Ya. Betapapun mungkin belum banyak yang bisa kita laksanakan untuk hadir kajian Quran ini. Ya. Tapi kita masih mau hadir lagi, dengar lagi, catat lagi. Ya. Itu kalau bukan pertolongan Allah, ya, ya nggak mungkin bisa terjadi. Ya. Sebagian peserta ada yang ya, curhat, ya, ada yang mengungkapkan perasaannya. Ya. Ya. Ustaz yang kita pelajari kan luar biasa, menambah keimanan ini. Tapi kenapa ya orang-orang dekat saya ini ya kok bisa nggak tertarik ya?
Jadi ada sebagian peserta itu yang kalau dengar kajian seperti ini dipakai speaker gitu ya. Jadi suaranya itu menggema ke seluruh rumah ya. Yang di kamar dengar, yang di dapur dengar ya. Tapi ya ada aja yang nggak tertarik ya. Biasa-biasa aja. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan ya orang bisa tertarik dengan ilmu, tertarik dengan tabsirah wa dzikra, di situ ada peran Allah. Peran Allah apa? Peran Allah dalam bentuk rahmatnya. Ya. Karena kalau belum ada rahmatnya, sehebat apapun kau mengatakan, ayo dong ikut kajian ini luar biasa bagusnya. Enggak tertarik saya. Ya. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik. Ya. Enggak mungkin kamu berharap nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai Islam ini diterima oleh orang-orang yang kamu cintai mungkin itu ya. Ya. Kalau belum karena rahmat Allah. Maka ketika orang beriman sadar, ya Allah, siapa saya ya, ya, siapa bagaimana latar belakang saya, kok bisa-bisanya saya senang ngaji begini ya, senang dengerin ilmu begini ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka segera dia sikapi dengan menambah ketaatan kepada Allah. Itu namanya munib ya. Semangat beramal, semangat meningkatkan ketaatan ya. Tidak hanya karena apa? Karena kesalahan-kesalahannya, tapi karena menyadari nikmat-nikmat Allah. Sehingga mungkin dia nggak bersalah, nggak melakukan kesalahan, tapi ingin lebih taat kepada Allah. Ya. Ada ayat di surat Hud mengatakan, Innal hasanat idhibnas sayyiat. Siapa yang banyak amal solehnya, maka kejelekan-kejelekannya akan dihapus oleh Allah. Jadi dia sadar, saya ini kalau malas beramal soleh, ya gimana nasib saya yang banyak solehnya, banyak kekurangannya. Ya udahlah, saya nggak boleh malas beramal soleh. Nah, orang di sini namanya taib, ya. Jadi me, apa, menumbuhkan satu semangat beramal karena mengingat kekurangan-kekurangannya. Ya. Walaupun pada akhirnya orang beriman ya harus punya tiga-tiganya. Ya. Karena dosanya, karena nikmat-nikmat Allah yang banyak, maka dia bersegera dalam beramal, berarti dalam dirinya ada tiga sifat tadi, atau ada tiga motivasi, at-taubah, al-inabah, wal-aubah. Ya, segera ya, dengan ciri khas yang tidak ingin menunda-nunda, ya, dengan ciri khas yang eh, selalu mengevaluasi diri, ya. Sekarang alhamdulillah ya dari jam 6 sampai jam 7 mengingat Allah, menambah ilmu. Ya. Begitu jam 9 ingat. Ya. Ya. Jam 6 jam 7 saya alhamdulillah dalam kebaikan. Jam 7 sampai 8 saya ngapain? Ya. Maka langsung apa ini yang kurang nih? Istighfarnya kurang, salawatnya kurang, apanya kurang? Itu namanya al-aubah. Ya. Ya. Ketat di dalam mengevaluasi kehidupannya sehingga dia segera menutupi kekurangan-kekurangannya, ya. Tidak menunda-nunda, tidak beralasan, ya nanti juga bisa dan seterusnya, ya. Demikian jamaah rahimakumullah. eh, Al-Quran harus bisa menjadikan kita manusia yang munib ataupun taib ataupun awab insyaallah.
Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.